Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berlima akan membahas materi 12 yaitu cloud computing dan infrastruktur layanan modern. Sebelumnya untuk kelompok anggota kelompoknya di sini saya Salma Nur Fadila. Saya Fadilian Rusdianto. Saya Dinda Putri. Saya Ramadhani Maulana Raharjo. Saya Nadila Nuarika Rimawati. Pada materi ini, yang pertama ada komponen dari arsitektur cloud computing, yaitu front-end merupakan antarmuka pengguna, web browser atau mobile yang digunakan untuk mengakses layanan cloud. Contohnya di sini ada antarmuka web Google Drive. Untuk yang kedua ada back-end, yaitu mencakup server, database, storage, dan lain-lain. Contohnya ada AWS dengan berbagai atau ribuan server. Untuk selanjutnya ada deployment models. Di sini ada private cloud, yaitu layanan privat. Misalnya OpenStack pada bank untuk menyimpan data internal. Kemudian ada public cloud, yaitu layanan terbuka untuk umum, misalnya Google Cloud, Microsoft Azure, dan AWS. Kemudian hybrid cloud ada layanan gabungan public dan private, biasanya digunakan pada perusahaan yang menyimpan hal sensitif secara private dan sisanya diatur ke publik. Kemudian community cloud ini digunakan oleh beberapa organisasi, misalnya untuk universitas. Nah, di sini ada service model, ada tiga, yaitu yang pertama infrastruktur as a service. Ini merupakan penyediaan infrastruktur virtual seperti server, jaringan, dan storage. Misalnya AWS EC2 untuk web hosting. Untuk yang kedua, platform as a service, yaitu platform untuk membangun dan menjalankan aplikasi. Contohnya Azure App Service untuk menjalankan aplikasi web berbasis .NET tanpa urus infrastruktur. Kemudian software as a service yaitu aplikasi jadi yang siap pakai misalnya Google Workspace. Nah, selanjutnya ada infrastruktur as a service, yaitu merupakan penyediaan infrastruktur virtual seperti server, jaringan, dan storage. Fungsinya yaitu menggantikan fisik server dengan virtual machine, memungkinkan scaling infrastruktur secara dinamis. Contoh layanannya ada AWS EC2 dan juga Google Compute Engine. Lanjut. IaaS ini memiliki kontrol atas infrastruktur, yaitu full access ke OS, atau install middleware, konfigurasi firewall, dengan tanggung jawab patch keamanan OS. Untuk biaya penggunaan, yang pertama ada pay as you go, atau per detik atau per jam, contohnya EC2, dan yang kedua reserve instance, yaitu diskon 75% untuk komitmen 1-3 tahun. Yang selanjutnya yaitu platform as a service atau PaaS. Nah, yaitu merupakan model layanan cloud yang menyediakan platform dan lingkungan untuk mengembangkan, menguji, dan menjalankan aplikasi. Nah, tujuannya sendiri yaitu memudahkan developer agar bisa fokus pada pengembangan tanpa repot mengelola infrastruktur. Platform ini contoh layanannya adalah Heroku, yaitu platform cloud yang mudah digunakan untuk deploy aplikasi web. Dan yang kedua adalah Azure Application Service, yaitu layanan dari Microsoft untuk hosting aplikasi web berbasis .NET, Java, Node.js, dan lain-lain. Nah, platform as a service ini fokus pada pengembangan aplikasi yang menyederhanakan manajemen back-end seperti OS, database, dan runtime, yang sehingga developer hanya fokus menulis kode dan melakukan testing.
dan juga dukungan untuk development otomatis, yaitu mendukung CI dan CD pipeline, artinya setiap perubahan kode bisa langsung dideploy secara otomatis tanpa konfigurasi manual. Baik, selanjutnya saya menjelaskan mengenai software as a service. Definisinya yaitu layanan cloud yang memungkinkan pengguna mengakses perangkat lunak melalui internet tanpa perlu instalasi lokal. Kemudian karakteristik utamanya yaitu yang pertama diakses melalui browser dan tidak memerlukan instalasi atau setup teknis dari pengguna. Yang kedua dapat digunakan dari berbagai perangkat, contohnya PC, tablet, dan smartphone. Kemudian yang ketiga bisa diakses dari mana saja selama ada internet. Dan terakhir, update dan perbaikan dilakukan otomatis oleh penyedia. Next. Kemudian ada contoh layanannya. Yang pertama ada Google Workspace. Itu menyediakan layanan seperti Gmail, Google Drive, Google Docs, Google Meet, dan sebagainya yang dapat diakses via browser. Kemudian yang kedua ada Microsoft 365 menyediakan Word, Excel, PowerPoint, Outlook versi online yang bisa digunakan tanpa install software di komputer. Selanjutnya ada kelebihannya. Yang pertama itu tidak perlu instalasi. Semua tools tersedia secara online, cukup dengan membuka browser dan login ke akun layanan tersebut. Ini membuat SAS sangat fleksibel dan cepat untuk digunakan. Kemudian yang kedua ada akses via internet dan update otomatis. Semua pembaruan sistem, perbaikan bug, dan penambahan fitur dilakukan secara otomatis oleh penyedia layanan tanpa perlu campur dengan pengguna. Lalu selanjutnya ada on-premises server. Definisinya sendiri merupakan model di mana infrastruktur server dan semua sumber daya komputasi terkait dimiliki, dikelola, dan ditempatkan secara fisik di dalam lokasi atau fasilitas organisasi itu sendiri. Lokasi fisiknya bisa berupa ruang server khusus, pusat data internal, atau bahkan lemari server di kantor. Untuk karakteristiknya sendiri, kontrol penuh oleh pengguna. Pengguna memiliki kendali penuh atas hardware, software, keamanan, dan konfigurasi. Yang kedua, ideal untuk organisasi dengan kebijakan ketat seperti perbankan atau pemerintah. Yang kedua, ada biaya awal tinggi. Yang pertama, membutuhkan investasi besar untuk pembelian hardware, lisensi software, dan pemeliharaan. Lalu, biaya operasional termasuk listrik, pendingin, dan tenaga ahli. Untuk karakteristik yang selanjutnya, cocok untuk data sensitif. Data tidak dikirimkan ke pihak ketiga untuk mengurangi resiko kebocoran. Lalu, memenuhi regulasi ketat seperti GDPR atau HIPAA. Lalu selanjutnya, skalabilitas terbatas. Untuk menambah kapasitas perlu membeli hardware baru. Lalu tidak fleksibel seperti cloud yang bisa scale up atau down sesuai kebutuhan. Selanjutnya di sini ada containerization, yaitu merupakan sebuah metode virtualisasi pada tingkat sistem operasi yang memungkinkan aplikasi dan semua dependensinya seperti library, file configuration, dan runtime untuk dikemas bersama dalam sebuah unit yang terisolasi yang disebut kontainer. Di sini ada teknologi yang digunakan yaitu Docker. Docker ini merupakan platform containerization yang populer untuk membangun, mengirim, dan menjalankan aplikasi dalam kontainer. Kemudian ada Kubernetes. Di sini merupakan sistem orkestrasi kontainer open source untuk mengoptimasikan deployment, scaling, dan manajemen aplikasi dalam kontainer. Kemudian perbandingannya dengan VM.
Nah, VM ini memvirtualisasikan seluruh mesin fisik termasuk sistem operasi lengkap untuk setiap aplikasi. Ini membuatnya lebih berat dan membutuhkan lebih banyak sumber daya. Sedangkan kontainer hanya memvirtualisasikan sistem operasi sehingga lebih ringan, lebih cepat untuk dimulai dan lebih efisien dalam penggunaan sumber daya dibandingkan VM. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama, probabilitas aplikasi dalam kontainer dapat berjalan secara konsisten di berbagai lingkungan, yaitu laptop developer, server on-premises, cloud tanpa perubahan. Kemudian manfaatnya ada efisiensi, yaitu membutuhkan lebih sedikit sumber daya dibandingkan dengan VM karena berbagi kernel sistem operasi host. Kemudian skalabilitas ini mudah untuk menambah atau mengurangi jumlah kontainer sesuai kebutuhan aplikasi. Nah, containerization ini cocok untuk microservices, arsitektur di mana aplikasi ini dipecah menjadi layanan-layanan kecil yang independen. Masing-masing dapat dijalankan dalam kontainer terpisah. Kemudian juga cocok untuk continuous integration atau continuous deployment. Ini memfasilitasi proses pembangunan, pengujian, perilisan perangkat lunak secara otomatis dan berkelanjutan. Nah, dari materi ini dapat diambil kesimpulan, cloud computing menyediakan berbagai model layanan dan deployment yang fleksibel dan scalable, seperti IaaS, PaaS, dan SaaS. Sementara on-premises cocok untuk data sensitif karena memberikan kontrol penuh, namun dengan biaya tinggi dan skalabilitas yang terbatas. Containerization ini hadir sebagai solusi modern yang efisien dan portable untuk deployment aplikasi, ideal untuk microservice dan CI atau CD, serta solusi tergantung pada kebutuhan organisasi terhadap kontrol biaya dan kemudahan pengelolaan. Sekian dari kami berlima atas pembahasan pada materi 12. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.